Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Sarapan dulu, ngeteh, kopi. Belum, Pak. Silakan open cam teman-teman semuanya. Sambil sarapan boleh, sambil ngopi boleh, sambil ngeteh boleh. Saya sambil sarapan sedikit biar nggak kosong. Safira Febi, Tria Putri Ananda, Cilia, silakan open cam. Indah, Akia, Alivia Nur, Jihan. Silakan presensi biar tidak lupa. Monggo. Presensi 2 menit. Enam puluh delapan. Dinda, tolong teman-temannya di kelas diinfokan lagi. Kuliah sudah mulai. Kalau dia izin karena ada seleksi debat. Atau teman-teman yang ada di kelasnya dia, kelas apa? Tolong diinfokan. Baru 68, sertanya 100.
Baik, saya mulai ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di kelas MPTI. Kita masih daring. Kemungkinan kita di minggu depan libur ya. Minggu depan libur. Nah, tanggal 19 insya Allah kita sudah bisa di ruang B1, B2 di aula lama. Jadi hari ini kita harus selenggarakan lewat daring lagi, mohon maaf. Materi yang hari ini akan saya sampaikan adalah chapter kedua, yaitu adalah tentang project scope management. Atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah manajemen ruang lingkup. Nah, di materi kita kali ini apa yang outcome yang diharapkan dari materi hari ini. Jadi harapannya teman-teman akan mendapatkan suatu outcome yang kami desain setelah saya sampaikan materi tentang project scope management ini adalah Anda paham bagaimana konsep project scope management atau manajemen ruang lingkup proyek. Kemudian dalam prakteknya nanti Anda bisa mengidentifikasi scope, Anda bisa mendefinisikan scope sebagai bagian dari awal project Anda. Kemudian outline materinya, pertama akan saya mulai dari definisi dan konsep project scope management, kemudian proses-proses pada project scope management, proses identifikasi, sampai proses pendefinisian ruang lingkup proyek. Nanti di akhir ada WPS. Nah, teman-teman, project scope management ini adalah sama seperti kenapa kita perlu belajar ini? Karena ini sama seperti Anda memikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk suatu misi misalkan. Nah, itulah project scope management. Jadi apa yang mau Anda kerjakan dan tidak Anda kerjakan itu adalah bagian dari kata kunci dari project scope management. Jadi sesuatu yang akan Anda kerjakan dan sesuatu yang tidak Anda kerjakan itu adalah bentuk Anda melaksanakan manajemen ruang lingkup yang baik. Bagaimana Anda mengidentifikasi apa-apa saja yang akan saya kerjakan, atau kalau kita ngomongin rumah, rumahnya seperti apa, kamarnya berapa, kamar mandinya berapa, berapa ukurannya, tingginya berapa, lebarnya berapa, dan seterusnya. Itu adalah project scope management. Sehingga setelah Anda mengidentifikasi apa yang perlu Anda kerjakan dan harus Anda kerjakan, maka Anda bisa tahu apa yang tidak perlu saya kerjakan, apa yang tidak perlu saya buat. Nah, itu adalah project scope management. Kenapa belajar ini sangat penting, teman-teman? Karena dari beberapa research di tahun 2012 dikatakan bahwasanya poor estimation during the planning phase continues to be largest contributor to IT project failures. Jadi bagaimana lemahnya atau kurang detailnya atau kurang dalamnya, kurang lengkapnya, kurang komprehensifnya kita mengestimasi selama fase planning. Nah, masih ingat fase planning itu adalah fase setelah inisiasi. Fase inisiasi itu adalah fase di mana kita dapat approval project bisa dimulai. Planning phase ini adalah fase di mana kita merencanakan. Nah, merencanakan itu ada banyak hal. Salah satu yang direncanakan adalah soal scope atau soal ruang lingkup. Nah, ketika pada fase planning ini Anda sangat lemah atau Anda kurang baik performnya, maka ini akan menyumbang sebagai faktor terbesar, akan turut andil menjadi faktor penyebab terbesar proyek itu gagal. Dan 45% manajer yang disurvei mengatakan bahwasanya business objective are unclear to them. Jadi kenapa kita bisa poor dalam mengestimasi scope-nya? Kenapa kebanyakan
tim proyek IT itu dia failure itu bisa banyak hal ya. Failure itu bisa molor, bisa beneran gagal nggak jadi apa-apa, bisa failure dalam soal scope melenceng, bisa failure soal dalam waktu, dalam budget, dan lain-lain. Nah, ini semua penyebabnya adalah karena business objective are unclear. Apa maksudnya? Ini adalah dikarenakan tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui proyek itu belum jelas. Sehingga ketika Anda mau buat apa, untuk apa Anda buat rumah itu belum jelas, maka itu menyumbang Anda juga lemah dalam mengestimasi. Contoh, kita mau buat rumah untuk apa sih? Ya, untuk tempat tinggal saya. Apakah tempat tinggal saya itu termasuk keluarga besar saya? Ataukah keluarga inti saya? Nah, ini adalah salah satu bentuk simpel bagaimana kita bisa mengidentifikasi bisnis objektif. Biar jelas. Oh tidak, saya buat rumah untuk keluarga kecil saya, istri, dan anak-anak saya. Oh ya sudah, berarti skupnya, desainnya, arsitekturnya seperti ini. Itu akan beda cerita kalau Anda buat rumah untuk apa? Oh, saya buat rumah untuk tempat tinggal sama untuk bekerja. Saya rencana mau buat toko saya toko peracangan seperti toko Madura yang dijual semua barang-barang kering. Nah, itu juga akan berbeda skupnya nanti. Oh tidak, saya mau buat rumah sekalian saya mau buat usaha. Usaha saya adalah warnet. Itu juga skupnya berbeda. Nah, sehingga bisnis objektif ini harus dipaksakan clear. Harus dipaksakan Anda sebagai project team tahu apa tujuan proyek ini. Inaccurate requirement gathering dan inadequate vision or goal for the project ini menjadi dua faktor terkait dengan project scope management, teman-teman, yang menyebabkan itu terjadinya suatu failures atau kegagalan. Inaccurate requirement gathering ini adalah kurang akuratnya saat Anda mengumpulkan requirement, saat Anda menggali kebutuhan, saat Anda menggali informasi, yang itu berkaitan dengan Anda membuat satu set analis kebutuhan. Ketika Anda kurang akurat, maka itu akan menjadi penyumbang proyek Anda gagal. Proyek Anda selesai, bisa Anda testing, Anda launching, nggak dipakai, gagal. Kenapa gagal? Ya nggak cocok sama karakteristik organisasi saya. Nah, berarti ada yang miss saat Anda melakukan requirement gathering. Atau bisa juga inadequate vision or goal for the project. Yang saya katakan tadi ini terkait vision objektif unclear tadi ini. Kurang kuatnya visi dan apa tujuan dari project ini sebenarnya, itu adalah juga menyumbang menjadi faktor yang menyebabkan banyak project IT itu gagal. Nah, sehingga identifikasi tujuan, visi proyek yang jelas, melibatkan stakeholder dalam perencanaan. Jadi dilibatkan. Jangan hanya dipikirkan sendiri. Kalau organisasi Anda, bisnis Anda punya investor, undang investornya. Kalau bisnis Anda punya karyawan, undang karyawannya, karena karyawan itu stakeholder Anda. Jangan dirumuskan sendiri. Dan identifikasi kebutuhan proyek yang jelas itu menjadi poin penting untuk suksesnya sebuah proyek. Ini adalah harga mutlak, teman-teman. Teman-teman nanti akan buktikan statement ini saat Anda misalkan, nanti mungkin MSIB sudah punya pengalaman praktis gitu ya. MSIB magang, terlibat dalam proyek real mitra Anda. Nah itu, ini pasti akan Anda bisa buktikan. Atau mungkin teman-teman yang sudah memulai dengan ya merintis usaha kecil-kecilan yang sudah punya klien real gitu ya. Nah itu teman-teman bisa buktikan sendiri. Apa itu proses scope management? Nah, sebelum kita ngomongin manajemen ruang lingkupnya, maka kita ngomongin ruang lingkup itu apa. Scope itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Scope itu ada dua. Project apapun, mau project IT, project non-IT, itu adalah ada dua. Scope yang dilihat dari kacamata produknya, atau scope produk kita sebut,
atau skop yang dilihat dari kacamata proyek atau aktivitasnya. Kalau skop produk, ini adalah fitur dan fungsi yang mengkarakteristikkan produk, servis, atau hasil akhir. Barangnya apa? Bisa apa? Nah, jadi kacamatanya, perspektifnya, viewpoint-nya adalah dari perspektif produk, bukan dari apa yang perlu saya kerjakan. Tapi kalau scope project adalah pekerjaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan sampai berhasil memberikan produk, services, atau hasil akhir yang sesuai dengan fitur dan fungsi yang ditentukan. Jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi scope project itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang sudah dispesifikasikan. Sehingga project scope management adalah proses-proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek meliputi semua pekerjaan yang dibutuhkan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan. Tadi di awal sudah saya katakan, hanya pekerjaan yang dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan, ya nggak usah. Kenapa Anda mengidentifikasi perlu pekerjaan masang paving, lawang rumah ini nggak pakai paving? Nah, itu adalah sudah salah gitu ya. Hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan berhasil. Nah, berhasil masih ingat kemarin sasaran proyek adalah waktu, scope, dan time. Itu harus Anda wujudkan. Tim, nah tim ini adalah Anda. Tim ini adalah project team kita, ya. Proyektor, ya. Tim developernya. Dan stakeholder proyek ini siapa? Adalah kliennya. Jadi adalah orang yang memberikan penugasan proyek kepada Anda. Kita dan mereka itu harus memiliki pemahaman yang sama tentang produk apa yang akan dikerjakan. Jangan sampai persepsi kamarnya oleh kliennya dengan persepsi kamarnya kita itu beda. Persepsi tampilan loginnya oleh klien dengan persepsi tampilan login kita berbeda. Persepsi desain sidebar oleh klien dengan persepsi desain sidebar oleh front end engineer kita berbeda. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus punya satu persepsi yang align, yang sama. Sebagai hasil akhir dari proyek dan proses-proses apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi kita dan mereka itu harus sepakat soal produk apa yang nanti mau dibuat dan pekerjaannya atau proses-prosesnya apa saja. Nah, kita dan mereka harus sepakat, teman-teman. Apa saja yang akan kita lakukan di dalam proses scope management itu terbagi menjadi 5 tahapan. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam buku Project Management Body of Knowledge. Yang pertama adalah scope planning. Di scope planning ini teman-teman merencanakan ruang lingkup proyek. Anda mulai merencanakan ya butuh kamar berapa? Butuh berapa modul kalau kita ngomongin sistem. Kemudian dalam satu modul ada submodul atau subfitur. Nah, itu sini. Yang kedua adalah merencanakan mekanisme pendefinisian ruang lingkup. Dengan cara apa nanti kira-kira kita menjabarkan, mendefinisikan modul ini isinya ini. Kamar ini speknya adalah lebar, panjang kali lebarnya sekian, tingginya sekian. Kemudian spek catnya sekian, plafonnya seperti ini, desainnya seperti ini, modelnya lampunya pakai downlight atau lampu neon biasa dan seterusnya. Kita tentukan, kita mendefinisikan itu dengan mekanisme seperti apa. Nah, setelah ini kita putuskan, kita tetapkan, maka kita mulai ke scope definition. Kita definisikan secara detail. Kamar itu berapa kali berapa, nanti tingginya berapa, jendelanya berapa, jendelanya di mana,
Angin-anginnya di mana, catnya warnanya apa, kalau pakai wallpaper, wallpapernya motif apa, yang ketebalan berapa, itu di sini. Di sini kita juga menyamakan persepsi antar stakeholder. Nah, yang saya katakan pada slide sebelumnya, jadi proses TikTokan, bukan TikTokan main TikTok ya, TikTokan antara kita dengan klien itu di sini. Kemudian saat kita melakukan scope definition, kita juga melakukan teknik-teknik requirement gathering, wawancara. Kalau project besar, kita bikin small group discuss, dan macam-macam, banyak cara untuk kita melakukan requirement gathering sebagaimana yang sudah diajarkan di mata kuliah PRPL. Setelah scope definition jelas, oke Pak, kamarnya gini ya, gini, oke siap. Sekarang kita bikin WBS. Pekerjaan yang sangat banyak, produk yang sangat banyak itu tidak mungkin disimpan dalam otak. Percayalah, otak manusia itu tidak mampu menampung informasi yang sebegitu banyaknya. Apalagi informasi yang tidak kita suka, maka pasti short term memory. Short term memory-nya sudah rada error lagi. Short term memory-nya cuma mampu 1 hari, 24 jam, setelah itu hilang. Maka, agar project tim Anda mampu mengerjakan itu semua dengan baik, terstruktur, terjadwal, on time, on budget, maka Anda perlu bikin WBS, namanya Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure ini adalah kita nanti membuat diagram yang isinya adalah sekelompok aktivitas atau produk yang akan dilaksanakan atau diselesaikan dalam proyek. Jadi skopnya seperti ini, divisualisasikan dalam diagram namanya WBS. WBS ini prinsipnya adalah dia menggunakan teknik dekomposisi hierarkikal. Jadi dekomposisi dari yang besar dipecah lagi, yang sudah dipecah, kalau bisa dipecah lagi, sehingga biar terbagi ke dalam pekerjaan yang kecil-kecil. Ketika terbagi menjadi terdekomposisi ke dalam pekerjaan yang lebih kecil, maka kita bisa dengan mudah mengidentifikasi, merencanakan waktunya, biayanya, sumber dayanya, siapa orang yang in charge, dan sebagainya. Nah, WBS itu nanti ada 2, WBS by product dan WBS by aktivitas atau WBS by activity. WBS by product ini berarti yang divisualisasikan adalah hierarki dekomposisi produknya. Kalau WBS by aktivitas, maka dekomposisi hierarki dari aktivitasnya dia, proses-prosesnya dia. Kemudian WBS sudah selesai dibuat, perlu kita verifikasikan, teman-teman. Kita verifikasikan, Pak, benar ya seperti ini. Oke, tanda tangan. Tanda tangan itu namanya formal acceptance dari stakeholder atas scope yang telah dibuat. Kita mintakan persetujuan. Atau kalau dalam kontrak di dalam bisnis real itu namanya adalah kontrak atau SPK. Di dalam SPK ada spek, ada ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, yang disepakati termasuk biaya yang dibebankan kepada stakeholder atau klien. Nah, ini rulah sah dan kuat untuk menjadi pegangan antara kita sebagai tim proyek dengan mereka sebagai stakeholder. Kemudian proyek berjalan, tim bekerja, kita perlu yang namanya control scope. Nah, control scope ini apa? Control scope ini adalah, Anda pernah tahu Pak Mandor itu tujuannya adalah untuk memastikan, mengawasi agar tukangnya, kemudian spek bangunannya sesuai dengan perencanaan, dengan desain, dengan arsitekturnya. Sama, konsepnya sama. Scope control ini adalah kita mengawasi. Di dalam project, sebuah project, itu rentan yang namanya change atau perubahan. Perubahan itu tidak bisa kita hindarkan dan tidak bisa kita tolak. Perubahan itu tapi bisa kita kontrol. Nah, makanya kenapa di dalam manajemen proyek itu ada ilmu turunan. Disiplin ilmu turunan namanya adalah change management atau manajemen perubahan pada proyek. Nah, di ilmu itulah yang kita pakai
Agar apa? Kalau proyek terlalu sering berubah juga nggak baik. Proyek jarang berubah, klien cuma 2 kali minta berubah. Tetapi perubahan itu tidak kita logkan, tidak kita dokumentasikan, sehingga kita tidak tahu perubahannya seperti apa. Keterkaitan antara produk dan aktivitas yang mengalami perubahan itu dengan produk dan aktivitas lainnya, kita juga perlu perhatikan. Karena mengubah itu akan berdampak pada banyak hal. Nah, sehingga di dalam project management, kita diminta untuk membuat bagaimana mekanismenya, SOP-nya kalau terjadi klien atau stakeholder meminta atau perlu untuk mengajukan perubahan kepada kita. Kalau di SPK namanya adalah adendum. Adendum kontrak. Adendum kontrak itu adalah klien merubah kontrak, akhirnya mengikuti perubahan pada biaya, pada waktu, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke scope planning. Scope planning ini adalah kita merencanakan proyek. Merencanakan proyek ini adalah fase awal di mana tim dan stakeholder menetapkan atau memutuskan gimana caranya atau mekanismenya kalian itu adalah tim dan stakeholder untuk mendefinisikan scope, membuat WBS, memverifikasi, dan mengontrol scope. Tentukan gimana caranya. Apakah Anda membuat weekly meeting? Apakah Anda membuat daily meeting? Ataukah apa? Silakan. Jika Anda membuat meeting, maka meetingnya apakah offline atau online? Jika offline di mana? Konsepnya seperti apa? Jika online pakai media apa? Dan seterusnya. Anda membuat WBS pakai aplikasi apa? Apakah Microsoft Project? Ataukah pakai Primavera P6? Ataukah Anda pakai tools drawing lainnya? Ketika Anda memverifikasi, pakai apa? Apakah cukup nanti telepon record seperti lainnya kalau kita telepon call center kartu kredit, bank, kemudian kita record, kita setujui, ataukah perlu assignment, kita print, kita tanda tangan? Nah, itu adalah di fase scope planning. Jangan lupa saat meeting, tim proyek mencatat keputusan-keputusan manajemen. Nah, ini yang perlu dicatat. Makanya kenapa ada notulen. Dalam satu project tim, pastikan ada notulen. Karena notulen itu yang bertugas sebagai note keeper. Sehingga tidak ada yang luput terdokumentasikan dari apa saja catatan-catatan penting yang jadi keputusan saat meeting. Nah, nanti kita buat yang namanya Project Scope Management Plan, teman-teman. Project Scope Management Plan ini adalah sebuah dokumen yang berisi informasi tentang bagaimana tim akan membuat Project Scope Statement, bagaimana tim akan membuat WBS, bagaimana tim akan memverifikasi WBS, dan mekanisme kontrol terhadap permintaan perubahan atau request for change atau RFC, ruang lingkup project. Nah, jadi banyak di Google banyak template-nya. Jadi ini adalah menjadi dokumen Project Scope Management itu dokumen utamanya adalah Project Scope Management Plan. Kemudian kita definisikan ruang lingkupnya. Oke, kita buat namanya Project Scope Statement. Nanti ini juga akan ada di tugas ya. Project name-nya apa? Oke, nama proyeknya apa? Pembuatan rumah 2 lantai Mr. Benny. Project sponsor Benny Prastio misalkan. Project manajernya siapa? PM dari yang mengerjakan rumah saya. Date of project approval, kapan ini setujui atau tanggal mulai kontraknya dan kapan perjanjian atau perubahan itu terakhir di revisi. Jika tidak ada atau belum ada maka dikosongin. Kemudian scope description seperti apa? Nah, scope description ini kita diminta untuk list at a high level. Ya, jadi high level. High level itu adalah bukan sesuatu yang lowest level. Kalau lowest level sampai ke pekerjaan yang paling kecil-kecil, yang paling terkecil. Tapi high level ini adalah suatu deskripsi
tetap deskripsi itu menggambarkan ruang lingkup, cuman secara besar gitu ya. List at a high level what is in the scope. Jadi list boleh di-list, boleh dinaratifkan apa yang menjadi scope dari project, as well as what is out of scope of the project. Sehingga kita bisa tahu setelah kita mengidentifikasi ini scope-nya, maka apa juga yang tidak menjadi bagian dari project. Nah, misalkan ketika kita membuat SPK pengembangan aplikasi misalkan, kita misalkan bicara biaya 100 juta. Biaya 100 juta ini sudah termasuk ini. Biaya ini tidak termasuk ini. Misalkan hosting, misalkan penyediaan internet, penyediaan perangkat atau PC atau printer dan lain-lain. Nah, itu kita tuliskan di sini. Project deliverable adalah list the top level deliverable of the project. Project deliverable itu adalah apa hasil akhirnya nanti. Sesuatu yang bisa kita deliver dari kita kepada klien, kepada stakeholder. Nah, itu. Acceptance kriteria. Nah, ini penting karena acceptance kriteria ini menyangkut suatu kesepakatan antara kita sebagai pelaksana proyek dengan mereka yang punya proyek. Dikatakan acceptance, stakeholder menerima itu jika apa? Nah, itu kita tuliskan di sini. Constraint, adakah batasan-batasan yang berdampak kepada proyek? Adakah keterbatasan? Nah, adakah asumsi, misalkan list any assumption that the project is being based upon. Jadi tuliskan asumsi-asumsi. Asumsinya adalah admin atau pengguna di organisasi Bapak itu sudah paham komputer. Artinya berarti kita tidak perlu ngajarin lagi. Nah, asumsi seperti itu. Asumsinya adalah kami asumsikan di tempat Bapak sudah ada koneksi, tersedia koneksi internet. Sehingga sistem ini bisa berjalan, karena sistem ini berjalannya berbasis website. Nah, seperti itu misalkan. Jadi ini adalah template yang basic yang harus disiapkan di awal, dan ini menjadi faktor kunci karena ini akan kita jadikan sebagai pegangan oleh tim untuk mendefinisikan lebih lanjut, lebih detail ke step selanjutnya, teman-teman. Pernyataan scope proyek atau project scope statement menggambarkan detail dari produk yang akan dihasilkan dan kebutuhan kerja apa saja yang perlu dilakukan. Nah, dikatakan oleh Project Management Body of Knowledge di dalam buku PMBOK, itu ada namanya Katie Swalby. Katie Swalby ini adalah penulis buku project management yang cukup terkenal dan sesepuhnya manajemen project. Beliau mengatakan good scope definition is very important. Mendefinisikan ruang lingkup project dengan baik, dengan lengkap, dengan komprehensif itu adalah sangat penting. To project success because it helps improve the accuracy of time, cost, and resources estimates. Ini karena ketika kita mendefinisikan dengan baik, dengan lengkap, dengan detail, maka ini bisa meningkatkan keakurasian. Keakurasian itu adalah kepresisian, ketepatan. Kita mengestimasi waktunya, berapa budget yang dibutuhkan, dan berapa resources yang kita butuhkan. Selanjutnya kita bikin WBS. Nah, WBS ini adalah dekomposisi hierarki yang berorientasi pada produk, hasil pekerjaan dari tim proyek untuk menyelesaikan tujuan proyek dan menciptakan hasil yang perlu diserah terimakan kepada stakeholder. WBS pada prinsipnya dia membagi-bagi pekerjaan proyek ke dalam kelompok pekerjaan yang lebih kecil dan pengelolaan pekerjaannya menjadi lebih mudah. Tiap-tiap level turunan WBS mempresentasikan definisi pekerjaan proyek yang lebih detail. Jadi ketika levelnya semakin turun itu menjadi dia artinya juga pekerjaan semakin kecil, semakin lowes. Nah, WBS itu dipakai apa? WBS itu adalah foundation document. Wah, ini saya
bold dan saya highlight. WBS ini dokumen fondasi, teman-teman. Dokumen fondasi yang menyediakan basis for planning and managing project. Jadi, Anda bisa memanage, Anda bisa merencanakan waktu, biaya, resources, dan perubahannya kalau Anda sudah membuat WBS. Jika Anda tidak membuat WBS, maka Anda tidak akan pernah bisa merencanakan schedule-nya. Nah, apa yang saya rencanakan? Wong saya belum punya WBS. Saya belum tahu produk apa yang perlu saya buat. Saya belum tahu aktivitas apa saja yang perlu saya kerjakan untuk menyelesaikan produk yang sudah disepakati. Praktis kalau WBS belum punya, ya nggak bisa dong mengestimasi cost. Cost itu timbul dari activity. Resources pun demikian. Apalagi perubahan. Lawang yang mau dibuat pertama aja belum tahu. Kok kita sudah memanage perubahan. Nah, WBS itu terbagi menjadi dua. Ini adalah contohnya WBS berbasis aktivitas. Ya, WBS berbasis aktivitas. WBS berbasis aktivitas itu maka isinya adalah activity. Nih, jadi hierarki komposisinya gini. Misalkan ini ada namanya project intranet. Project intranet ini pekerjaan besarnya ada 5. Concepting, desain website, development website, rollout, dan support. Apakah ini sudah lowest level? Ya belum. Konsep ini konsep seperti apa? Sebentar. Konsep itu ada banyak. Oke. Level 2 dikompos lagi. Konsep itu adalah kita pertama memulai dari mengevaluasi current system. Kita evaluasi dulu sistem yang sekarang. Kita definisikan requirement, kita mendefinisikan specific functionality, kita dan seterusnya. Apakah ada lagi yang bisa didekomposisi dari level 2 ini? Oh, ada. Define requirement ini besar banget di dalamnya. Oke, saya dekomposisi lagi menjadi level 3. Di bawah define requirement ini ada terbagi ke dalam define user requirement, define content requirement, define system requirement, dan define server requirement. Nah, ada kata ada lagi di breakdown lagi. Anggaplah ini sudah lowest level. Sehingga ini adalah struktur WBS WBS yang menggambarkan hierarki aktivitas atau pekerjaan yang akan dikerjakan di dalam project yang namanya intranet project. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas. Kalau deliverable product, nah ini seperti ini. Deliverable product ini adalah produknya. Intranetnya nanti isinya atau modulnya atau menunya apa saja. Oh, terbagi jadi 4. Ada desain website, ada desain homepage, ada marketing page, ada sales page, ada 4 halaman nih. Website desain terbagi menjadi apa? Ada sitemap-nya, ada peta situsnya, ada grafik desainnya, ada dan seterusnya. Homepage desain ada teks. Jadi ini adalah WBS by product. Kalau kita membuat sebuah sistem informasi, maka modul, submodul, fitur, subfitur, dan lain-lain. Apa yang akan dihasilkan dan kita serahkan. Nah, ini contoh WBS. Nanti teman-teman bikin pakai Primavera. WBS itu adalah seperti ini. Ketika Anda membuat WBS, perlu diberikan kodifikasi. Kodifikasi itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melihat task itu, task itu ini define user requirement, ini kodenya adalah 121. Oh, berarti dia parent-nya adalah 12. Define requirement. 12 ini berarti parent-nya adalah 1. Oh, berarti induknya adalah menjadi bagian dari pekerjaan konsep. Dan seterusnya. Dan kode ini tidak boleh sama, teman-teman. Karena kode ini nanti yang membedakan antara task ini dengan task yang lainnya.
Ini namanya WBS. Kalau WBS ada jadwalnya, nah, tolong digantikan. WBS itu tidak ada jadwalnya. Kalau WBS ada jadwalnya, ini namanya Gantt chart. Nanti juga praktek buat. Minggu depan saya ajarkan Gantt chart. Jika WBS ada milestone-nya, ada timeline-nya, ada duration-nya, maka ini namanya adalah Gantt chart. Nanti ketika kita menggambar pakai tools, pakai aplikasi, sekalian WBS sama schedule-nya. Jadi kita bikin Gantt chart. Tentang Gantt chart minggu depan aja. Jadi biar enggak numpuk sekarang. Ya. Yang jelas teman-teman sekarang tahu WBS itu seperti ini. Nah, WBS itu seperti ini. Makasih Mas. WBS seperti ini, gitu ya. Jadi seperti Anda kalau membuat heading outline dokumen, nah indent paragraf, indent seperti itu, sesuai dengan dia levelingnya. Sampai sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Recording stopped. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya mungkin Pak. Silakan. Tadi kan dijelaskan ya Pak, kalau misalkan kita sebagai developer atau dari tim dan juga stakeholder itu harus punya pandangan yang sama. Nah, itu kan tadi juga dijelaskan kalau misalkan kita perlu di step mana ya? Agak lupa saya Pak. Itu kalau nggak salah di verification apa? Ya, scope verification. Nah, itu kan ke stakeholder. Kalau misalkan yang mau kita buat itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu gimana Pak? Kalau misalkan kita suatu kasus ya Pak, ketemu orang-orang yang istilahnya iya aja gitu Pak. Iya Itu aja. apa Kliennya iya aja ya. ya? Itu apakah planning yang kita buat itu termasuk berhasil atau gagal? Karena kan tadi juga kalau gitu kan timbul perubahan-perubahan yang banyak daripada planning yang awal. Sedangkan tadi juga Pak Beni jelaskan kalau misalkan perubahan yang banyak itu juga nggak baik gitu Pak. Bagus, siap. Baik, Icang, terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Menarik ini. Saya kebetulan sekarang juga ada klien yang seperti Icang jelaskan gitu ya. Untungnya proyeknya sistemnya nggak terlalu kompleks, jadi peluang tetap ada. Akhirnya saya merasakan ketidaksesuaian, bukan karena salah kami, salah tim kami, tapi karena ya kliennya ya aja gitu ya dulu di awal gitu ya. Nah, menariknya adalah pertama kita harus pahami teman-teman, ini teman-teman tugasnya sebagai Anda itu nanti ketika kerja profesional Anda memerankan sebagai konsultan IT solution gitu ya teman-teman ya. Terkadang klien Anda itu seperti yang dikatakan Icang itu sangat banyak. Mas, pokoknya aku gawe nong ini loh mas. Ini mas, pokoknya intinya itu kasir tokoku itu dia bisa penjualan. Wis, aku bisa ngontrol mas toko mas. Kadang cuma gitu toh. Apa maksudnya ya? Dari yang sangat inadequate, nah itu namanya inadequate di slide awal-awal saya tadi. Itu adalah satu contoh informasi yang kurang cukup. Karena apa? Ya tidak banyak informasi yang disampaikan. Nah,
Kalau seperti itu, yang harus Anda lakukan ada apa? Yang harus Anda lakukan adalah Anda yang berbalik kritis. Pak, Bu, Mas, Mbak, sebentar. Tadi kalau saya catat ada dua keinginan. Satu, keinginannya adalah penjualan bisa tercatat digital, kasir. Kedua, Bapak sebagai pemilik minimarket dari rumah bisa ngontrol. Nah, begini Pak, apakah yang dimaksud itu adalah sistem penjualan? Oh iya, apakah sistem penjualannya itu sampai ngurusi stok nggak Pak? Atau sampai manajemen stok bisa ngapus stok, bisa ngedit stok ketika Bapak kulaan? Nah, jadi Anda yang ngedrift. Jadi Anda sebagai garda terdepannya siapa? Garda terdepannya adalah sistem analisnya ini. Anda yang ngedrift. Bener Pak kayak gini Pak? Atau apakah kayak gini Pak? Kalau gini gimana dan seterusnya. Nah, ketika Anda sudah melakukan itu, maka dan Anda sudah memvisualisasikan, ketika menurut Anda masih janggal, ditanyakan lagi. Sampai menurut tim Anda paham apa yang dimau oleh Pak Beni ini sebagai owner minimarket. Pak Beni, jadi begini ya Pak, gini, ini kami coba gambarkan, kami coba listkan, ruang lingkupnya seperti ini Pak ya. Oh iya Mas, iya wis Mas, atur Mas. Nggak apa-apa, ketemu klien seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu klien seperti itu, pastikan Anda punya assignment, punya approval. Makanya saya tadi bilang, biasanya kami itu ketika memulai proyek itu dimulai dari SPK atau kontrak. Kontrak itu saya contohkan, kontrak saya ada di mana ya? Sebentar. Ah, ya kontraknya. Oh, di laptop saya belum tersinkron ke Google Drive. Saya pakai PC di kantor. Minggu depan saya contohkan ya, teman-teman yang saya Icang ya, saya contohkan bahwasanya di kontrak itu mengatur scope dan di kontrak juga mengatur apa yang out of scope. Nah, nanti itu dijadikan pedoman. Kalau keluar dari scope itu, maka ada additional charge. Minggu depan tolong saya diingatkan, saya contohkan kontrak gitu ya. Jika klien di suatu hari meminta perubahan di luar scope, out of scope, maka additional charge. Additional charge itu sudah kita bilang di kontrak. Jika ada perubahan gini, maka ada tambahan biaya. Nah, ketika SPK tadi sudah tanda tangani, materai kedua pihak, maka itu sudah sahih, valid sebagai suatu perjanjian kerja antara kita dengan klien. Sehingga itulah yang akan kita jadikan dasar untuk tim kita bekerja. Nah, ketika ada perubahan, maka itu change. Nah, change itu, yang saya katakan tadi, change itu tidak semuanya tidak berbayar. Change itu biasanya identik dengan pekerjaannya bertambah, waktunya bertambah, cost-nya bertambah, resources-nya bertambah. Sehingga ada additional charge di situ. Begitu. Nah, ketika ada change, maka SPK yang pertama dirubah. Namanya adalah addendum SPK. Jadi perubahan SPK. Begitu. Begitu Icang ya.
teman-temannya? Mau tanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Kan itu istilahnya kan kalau misal nerapinnya di dunia pekerjaan ya, Pak. Kalau Hmm, misal kasusnya itu kayak kita gitu, Pak. Dari mahasiswa kan lebih seringnya untuk tugas kuliah sama kalau misalkan mengikuti lomba. Katakan istilahnya kayak kita lebih ke pencarian masalah di lingkungan sekitar dan juga kalau misalkan lomba-lomba gitu kan sama sih, Pak. Nah, kan itu heeh. jatuhnya kita yang eh, minta tolong gitu Pak sama mereka kan. Itu kan pastinya ada timbul rasa sungkan atau gimana. Itu gimana Pak? Kan nggak Oke. mungkin kalau misalkan kita udah minta tolong masih ngecasin lagi kan ya dari awal juga gak ada perjanjian kontraknya gitu. Oke, ini dalam konteks ini ilmu manajemen proyek tidak sepenuhnya bisa bekerja. Oke, siap. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan. Contohnya terkait bagaimana kesepakatan dan konsekuensi yang timbul setelah kesepakatan itu di disepakati di awal gitu ya. Nah, ini beda konteks kalau seperti itu ya. Ya kembali ke fitrah pertamanya niatnya bagaimana? Kalau fitrah pertamanya itu adalah niatnya membantu, wis lillahi ta'ala ikhlas menjelang Ramadan, ya sudah dilakoni gitu ya. Tapi ini kita bicara belajar, nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya. Itu tetap Anda tetap bisa belajar manajemen proyek, Icang. Cuma hal-hal yang terkait regulasi, yang terkait kontrak itu kan nggak bisa jalan, nggak bisa diterapkan gitu. Tapi ilmu scopingnya, ilmu perencanaan waktu itu Anda tetap masih bisa pakai gitu, tetap relevan. Tapi hal-hal yang terkait dengan kontrak, kemudian change itu kan nggak bisa. Tapi kalau di kerja profesional nanti, maka itu harus. Kalau tidak ya Anda bisa babak belur dong. Klien minta berubah ini itu, tapi ya tidak ada yang menyertai perubahannya gitu ya. Ongkosannya nggak bertambah ya capek juga dong anu Anda dan tim gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita ketemu minggu depan libur ya. Selamat menyambut Ramadan ya. Nggak tahu nih Ramadannya tanggal 12 apa 11 ini ya. Yang jelas sebelum itu adalah kita long weekend dulu kan ya. Kalau Ramadan tanggal 12, tanggal 11 masih bisa jalan-jalan gitu ya. Long weekend gitu ya. Kita jumpa di tanggal 19 teman-teman. Nanti saya infokan terkait dengan perubahan ruangannya melalui ketua kelas Dea dan Dinda. Masih dengan saya di tanggal 19. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan melanjutkan tidur jika tidak ada kuliah. Jika ada kuliah lain, silakan mandi, sarapan, keendang ke kampus. Terima kasih, mohon maaf kalau penyampaian saya kurang maksimal, ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama.